Halo semuanya dan Ibu Susilawati. Perkenalkan, nama saya Felicia Zeng dengan NPM 2542067 dari kelas 1 SMMP dari Universitas Internasional Batam. Pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan artikel yang telah saya buat untuk proyek UAS saya, yang berjudul Perubahan Perilaku Menabung Mahasiswa Akibat Perkembangan Fintech. Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan besar pada berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu sektor yang paling merasakan dampak kemajuan teknologi adalah sektor keuangan dan perbankan. Inovasi teknologi dalam bidang ini kemudian dikenal dengan istilah financial technology atau fintech. Kehadiran fintech tidak hanya memperkaya pilihan layanan keuangan, tetapi juga mengubah cara mahasiswa mengakses, melakukan, dan mengelola transaksi keuangan. Fintech merupakan kombinasi antara layanan keuangan dengan teknologi digital untuk menghadirkan solusi yang lebih efisien, praktis, dan mudah dijangkau. Penggunaan teknologi dalam transaksi keuangan memungkinkan berbagai proses menjadi lebih cepat, akurat, serta tidak lagi bergantung pada metode tradisional yang kerap memerlukan waktu dan prosedur panjang. Selain mendukung efisiensi, fintech juga berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Melalui aplikasi digital, masyarakat dari berbagai lapisan, termasuk mereka yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan konvensional, kini dapat menikmati layanan keuangan dengan lebih mudah. Beberapa contoh penerapan fintech di Indonesia antara lain. Yang pertama, pembayaran digital. Aplikasi seperti GoPay, OVO, dan Dana memudahkan pengguna melakukan transaksi non-tunai, baik untuk berbelanja online maupun pembayaran di berbagai merchant. Sistem ini mempercepat proses transaksi dan mengurangi ketergantungan pada uang cash. Yang kedua, pinjaman online. Platform seperti Kredivo dan Akulaku menyediakan layanan pinjaman cepat melalui aplikasi dengan persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan dengan bank tradisional. Layanan ini semakin diminati karena kemudahan proses pengajuan serta kecepatan pencairannya. Yang ketiga, investasi online. Aplikasi seperti Bareksa dan Bibit memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi di reksadana atau instrumen pasar modal lainnya hanya melalui ponsel. Dengan modal yang relatif kecil, siapapun dapat mulai belajar dan melakukan investasi secara aman dan terstruktur. Lalu yang keempat, pengelolaan keuangan pribadi. Aplikasi seperti Money Lover membantu pengguna mencatat pengeluaran, mengatur anggaran, dan memantau kondisi keuangan pribadi secara lebih teratur. Fitur-fitur ini membantu masyarakat mengembangkan kebiasaan finansial yang lebih sehat. Lalu yang kelima, mata uang kripto. Platform seperti Indodax menyediakan layanan jual beli mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum. Keberadaan platform ini menunjukkan semakin berkembangnya teknologi blockchain dan adopsi aset digital di Indonesia. Perkembangan fintech tidak hanya memengaruhi sektor bisnis dan perbankan, tetapi juga memberikan dampak besar bagi kehidupan mahasiswa. Salah satu aspek yang paling terasa adalah perubahan dalam cara mahasiswa menabung. Dengan hadirnya berbagai aplikasi keuangan digital, proses menabung yang dahulu dianggap sulit, kini menjadi lebih mudah, praktis, dan menarik. Fintech tidak hanya mempermudah aktivitas menabung, tetapi juga meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang. Kehadiran platform investasi digital yang mudah diakses memungkinkan mahasiswa mulai menabung dan berinvestasi dengan modal yang relatif kecil. Selain itu, edukasi keuangan yang disediakan oleh berbagai aplikasi fintech membantu mahasiswa memahami berbagai instrumen keuangan seperti tabungan digital, reksadana, dan saham. Kondisi ini mendorong munculnya generasi mahasiswa yang lebih sadar akan pentingnya menabung dan berinvestasi sejak dini. Di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, fintech juga menghadirkan sejumlah tantangan.
Risiko penipuan seperti ancaman terhadap keamanan data pribadi menjadi hal yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran mengenai keamanan cyber dalam transaksi digital sangat penting. Selain itu, perbedaan tingkat pemahaman teknologi di masyarakat menjadi kendala tersendiri. Sehingga, edukasi dan literasi keuangan memegang peranan penting dalam memaksimalkan manfaat fintech secara optimal. Secara keseluruhan, kehadiran fintech memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan menyediakan layanan keuangan yang lebih inklusif, cepat, dan efisien. Fintech tidak hanya mempermudah aktivitas finansial, tetapi juga berpotensi meningkatkan literasi keuangan dan memperluas akses terhadap layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, kemudahan transaksi digital juga dapat membuat mahasiswa lebih konsumtif. Fitur pembayaran instan dan promo belanja bisa menyebabkan mereka lebih boros, sehingga menghambat kegiatan menabung. Oleh karena itu, literasi keuangan tetap diperlukan agar mahasiswa dapat memanfaatkan fintech dengan bijak. Demikianlah artikel yang saya buat. Terima kasih sudah menonton.